kita bersemangat bisa berkumpul dan bertemu lagi dengan rekan guru yang hebat-hebat. Apakah mungkin saat ini juga berterima kasih bisa masih sehat, bisa mengikuti kegiatan kita. Rasakan ketenangan karena napas menjadi lebih perlahan saat ini. Jika ada bagian tubuh yang terasa kaku, otot-otot wajah, rilekskan. Senyum tipis atau senyum lebar juga akan membantu. Kemudian mungkin bagian bahu kiri dan kanan, pergelangan tangan, rilekskan. Jika pikirannya masih mengembara kemana-mana, coba kembalikan pada napas. Baik, kita tutup dengan sekali lagi napas panjang dan dalam. Silakan buka kembali matanya perlahan dan kembalikan perhatiannya ke depan layar Anda, Bapak Ibu semuanya. Kita siap mengikuti 1,5 jam sesi bersama-sama. Judul kita hari ini adalah pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tadi kita melakukan latihan stop. Saya ingatkan lagi, latihan stop ini sebenarnya berkaitan dengan kerja otak ya Bapak Ibu, karena saat kita bernapas lebih perlahan, syaraf parasimpatik kita menenangkan tubuh, mengirim sinyal sehingga detak jantung melambat, tekanan darah turun, fokus meningkat. Kemudian bisa melawan juga tingkat stres dalam bentuk apakah kita biasanya ingin melawan atau ingin pergi dari satu tempat gitu ya. Ya kita bayangkan deh kadang-kadang kalau murid gitu ya, kalau udah stres apakah dia jadi diem, tidak mau menjawab pertanyaan apapun atau dia kemudian jadi keras dan kasar. Itu adalah bagian dari stres juga dan atau lari, pergi meninggalkan kita gitu ya. Nah, latihan ini sebenarnya mendukung kekuatan otak bagian atas Bapak Ibu yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran. Jadi melatih pengembangan sel-sel syaraf otak yang berkaitan dengan 3 fungsi ini. Nah, saya perkenalan diri sedikit dulu ya Bapak Ibu. Ini pertama kali ya kita bertemu ya Bapak Ibu. Coba kira-kira saya dari daerah mana Bapak Ibu? Logatnya aja udah ketahuan nih. Udah Jakarta, Bu. Aslinya mana aslinya? Palembang. Tadi Bu Usi bilang Pontianak. Aduh, itu aslinya Isel adalah Pontianak. Itu adalah contoh murid yang menjalankan dengan baik. Tepuk tangan untuk Ibu Del. Ibu, banyak kawan-kawan yang kesulitan masuk Bu LMS Bu, gimana caranya? Banyak yang WA nih. Oh, nggak bisa masuk ke Google Meet ini? Nggak bisa, maksudnya loading terus. Aduh, Bu Tri, sudah dibuka belum ya web meetingnya? Jadi untuk masuk meeting kali ini, web meeting judulnya itu diklik dulu, lalu harus diklik enter the room-nya yang kotak warna hijau. Kalau tidak, dia tidak bisa masuk gitu, Bu. Oke, saya kasih tahu kawan-kawan. Baik, Bu. Terima kasih. Ya? Putri, Bu, ya. Oh iya, Bu Putri. Bu Putri temanin kita ya, Bu Putri ya. Terima kasih. Ya. Baik. Oke, saya perkenalan sedikit. Saya sebenarnya udah mulai tertarik sama dunia pendidikan dari tahun 94 pada saat saya masih kuliah, Bu, di Jogja. Nah, pada saat itu saya kalau akhir pekan
berkeliling ke daerah Jawa Tengah kayak Wonogiri, Karanganyar untuk sukarelawan mengajar gitu untuk anak-anak SD dan SMP. Nah, setelah saya lulus keluar dari Jogja, saya kemudian jadi guru, asisten guru di sebuah sekolah di Tangerang. Dari situ saya juga pernah jadi wali kelas dan saya sempat menjadi konselor psikologi, sempat keliling-keliling ke sekolah-sekolah juga berarti ya. Kemudian saya kembali lagi ke sekolah bekerja sebagai asisten kepala sekolah waktu itu TK, dan setelah itu hanya setengah tahun saya sudah ditarik ke guru SMP dan SMA. Di situ saya mengajar pendidikan karakter, mengajar PKKN, dan sudah 10 tahun yang lalu ya Ibu, saya mulai mengajar SMP SMA, dan kemudian saya sekarang ini mengajar SMP SMA untuk pendidikan karakter, namanya Character Building Through Mindfulness, dan juga guru bahasa Indonesia kelas 7. Selain itu saya juga bekerja sama dengan kedua sekolah kami mengembangkan program karakter buildingnya lewat mindfulness itu sambil menjadi instruktur dan pelatih guru. Bapak Ibu nanti kalau ingin kontak kita bisa lewat email, mudah diingat ya, rusiati.yo, IG saya juga dibalik aja, Facebooknya juga dibalik lagi. Nah, ini saya ingin mengingatkan kutipan yang menjadi inspirasi saya sebagai guru, terutama guru saat ini ya di masa pandemik ya. Gitu. Kadang-kadang kita lebih banyak stres ya Bapak Ibu, tapi saya selalu teringat dengan kata-kata ini. Ada yang mau membantu membacakan? Boleh Bu? Silakan. Kebahagiaan adalah pada saat kita dapat menghargai apa yang ada di sini dan sekarang, dan dapat membangun hubungan maupun kerjasama dengan orang lain atas dasar hormat dan saling menghargai. Rusdi Rukmarata, budayawan. Iya. Jadi ini adalah foto saya sebelum pandemik ya dengan guru-guru Jakarta dalam pengembangan kompetensi sosial waktu itu. Bapak Ibu, semakin selama pandemi ini kita semakin menyadari untuk bisa menghargai apapun yang kita punya gitu ya, dan bisa membangun hubungan sekecil apapun dengan murid, dengan orang tua, dengan rekan guru, dan disitulah letak kebahagiaan kita. Kita semakin menyadari hubungan dan koneksi semakin penting. Dan ini adalah salah satu kita bisa katakan sebagai blessing gitu ya, hal yang membahagiakan. Kita lebih menghargai hubungan satu sama lain. Dan sebagai guru kita tidak pernah bisa lepas dari kolaborasi. Kadang-kadang kita hanya berpikir sendiri, tapi ketika kita bisa berbagi, berhubungan, berkolaborasi, kita bisa melakukan perubahan. Seperti yang Ibu-ibu, Bapak CGP saat ini luar biasa ya. Saya sangat salut dengan kesempatan maupun usaha Bapak Ibu mengikutinya. Tapi justru karena kita bisa sama-sama belajar melalui fasilitas yang ada ini, meskipun tidak ketemu, kita bisa sama-sama saling menguatkan. Mungkin juga nantinya ada hal baru, tapi juga mungkin ini sebenarnya hanya menguatkan kita semua. Karena judul kita hari ini adalah pengelolaan sumber daya, pemimpin sebagai pengelolaan sumber daya. Menurut saya, kita semua punya latar belakang yang ada khusus untuk kita tahu kata kuncinya adalah memimpin. Ya, nantinya kita dianggap akan memimpin komunitas sekolah. Tapi saat ini Bapak Ibu kita adalah pemimpin semuanya, pemimpin kelas kita. Ya, karena kelas kita adalah sumber daya yang sangat beragam dan sangat kaya. Dan kalau kita lihat kata kuncinya, pengelolaan adalah manajemen. Jadi kita semua di sini sudah terlatih menjadi pemimpin dalam manajemen kelas kita. Dan itu akan sangat berharga Bapak Ibu saat kita nantinya harus memimpin komunitas yang lebih luas lagi. Ya, jadi diingatkan kembali bahwa modul 32 ini adalah lanjutan dari modul-modul sebelumnya khusus untuk menganalisis aset dan kekuatan.
ada kata kunci aset dan kekuatan ya Bapak Ibu. Kalau kita cari di kamus, aset itu bisa namanya modal gitu ya. Tapi modal ternyata tidak melulu tentang finansial gitu ya. Dan kemudian merancang. Bapak Ibu setelah menganalisis juga merancang pemetaan potensi sekolah dengan pengembangan komunitas berbasis aset ya, dan kemudian merancang program. Jadi tadinya memetakan potensi, kemudian dari potensi itu kita bisa bikin program apa. Dan kemudian Bapak Ibu, saya rasa ini yang paling penting dari keseluruhannya ya. Bagaimana kita bisa aktif, artinya kita bekerja sama, kita melakukan inisiatif-inisiatif baru, kemudian terbuka, artinya kita rendah hati, kita bisa menerima perbedaan atau masukan gitu ya, atau mungkin kadang-kadang hal-hal yang cukup sulit gitu ya, direspon tidak sesuai, tapi kita bisa terbuka dulu untuk menerimanya. Kemudian dari berbagai kondisi yang ada, kita bisa kritis, disambung kreatif ya. Jadi saya suka mengingatkan diri sendiri juga, kata kritis dan kreatif ini, bernalar kritis dan kreatif ini sebenarnya satu paket ya. Kita nggak berhenti selesai di kritis, tapi kemudian kita bisa melakukan apa dalam mengelola sumber daya kita. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, yuk dalam hal apapun kita merefleksikan saat ini kita ada di mana. Sama juga nanti Bapak Ibu kalau lagi mau ngerjain bakja, saat ini saya ada di mana nih? Perasaan saya, pikiran saya, keterampilan saya, gitu ya. Coba dilihat Bapak Ibu, kira-kira ada di nomor berapa saat ini? Silakan. Dan tulis di kolom chat ya, alasannya apa memilih nomor itu. Sudah kelihatan layarnya kan Bu, Pak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Lagi berpikir. Baik. Tadi ada yang sakit, jadi katanya di nomor 5 nih. Tekurat di tempat tidur, tapi masih ikut mendengarkan. Saya salut sekali. Nomor 6. Oh, ada yang lagi sudah naik. Sekarang mau mengajak temannya yang lagi sedih nih, nomor 7 nih. Lihat, mukanya sedih. Ibu tadi siapa? Bu Melian. Lagi berusaha. Nomor 12 nih, ada temannya ya, Bu. Bu Nike. Bu Tri Heni, nomor 19. Waduh, tengkurap Bu, kenapa Bu? Teler ya Bu ya? Bu, boleh alasannya apa Bu, 19 Bu? Kadang kita butuh teman dan teman butuh kita. Kondisi saat itu sama-sama kita dalam keadaan saling membutuhkan. Sedangkan kondisi kita memang juga dalam keadaan istilahnya butuh bantuan juga. Jadi saling menolong rasanya. Iya baik Bu. Yang luar biasa. Iya, terima kasih Bu. Ini banyak ya, kita bisa lihat di chat room ya. Mari kita baca sama-sama. Nomor 11 karena ada teman berbagi. Oke. Nomor 6 butuh bantuan rasanya. Ada teman yang menemani. Baik Bapak Ibu, kegiatan refleksi, stop sejenak dan merefleksikan apa di mana kita, ini adalah salah satu hal yang sangat penting Bapak Ibu. Bukan hanya kita bisa kemudian memahami emosi kita gitu ya, supaya kita nggak terbelenggu. Karena emosi ini wajar seperti Ibu bilang, aduh kadang-kadang merasa capek, merasa sendiri gitu ya. Tapi kemudian kalau kita bisa menyadari emosi itu, kita tidak terbelenggu. Mudah-mudahan yang tadi capek, ngantuk, mudah-mudahan setelah sesi ini bisa mendapat pengalaman yang menyenangkan dan bermakna. Jadi bisa berubah, mungkin jadi 15, jadi 20, jadi 16, pokoknya berubah dari posisi semula. Gitu ya. Baik, kita lihat lagi Bapak Ibu. Nih, saya mau ngajak Bapak Ibu semua untuk merefleksikan. Ya, tapi jawabannya tidak boleh langsung di-enter. Cukup buat Bapak Ibu sendiri dulu. Setelah saya bilang, ya enter, baru di-enter. Jadi nanti kita lihat jawabannya bersama-sama. Maksimal 3 kata ya Bapak Ibu.
Sudah siap? Jangan di enter. Jadi ketik dulu di send message, begitu enter, begitu saya bilang ya, baru di enter. Silakan. Bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia saat ini? Tuliskan dalam 3 kata. Satu 30 detik lagi, baru enter ya. Ya, silakan boleh di-enter jawabannya. Kita lihat. Berjuang, sedang perubahan, sudah lebih baik, masa sulit, menuju perubahan, menuju merdeka belajar, berusaha bergerak maju, stagnan, prihatin, bangkit, butuh perjuangan, jauh dari sempurna, tahap uji coba, sangat memprihatinkan dan kurang literasi. Berkembang, terbelenggu, belum merdeka, sedih, bingung, berusaha, berjuang, memajukan pendidikan. Menyedihkan sekali, bagus, berkembang maju, pandemi, berkembang, masa sulit. Baik, siswa kurang berbudi, dalam keadaan sulit, berjuang butuh literasi, menuju proses perbaikan, mulai berusaha berkembang, bergerak untuk maju. Ada lagi, apakah Ibu Diana yang terakhir? 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih, bergerak untuk maju yang terakhir. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat kembali. Kita baca, kita identifikasi manakah yang berbasis pada masalah dan berbasis pada kekuatan. Dari semua tulisan, lebih banyak yang berbasis pada masalah atau kekuatan? Coba kita lihat. Silakan dijawab, Bu, masalah atau kekuatan? Menurut Bu Hosni, masalah. Menurut saya masalah, Bu. Iya, menurut saya berbasis pada kekuatan. Lebih banyak yang mana, Bu, dari semua teman-teman? Bukan diri sendiri, tapi dari semuanya. Coba kita lihat lagi. Lebih banyak kekuatan. Ya, kekuatan, Bu. Karena terlihat ada proses perubahan di sana. Iya. Masa yang semangat. Lebih banyak masalah. Kayaknya balance ya, Bu ya. Kalau mau Tapi Teri ya, Bu. Iya, Terry. Kita tahu. Oke, Bapak Ibu, begini. Kenapa sih sebenarnya kita diajak untuk mendalami modul 2132 ini ya? Sebenarnya Bapak Ibu, secara alami, kalau kita baca-baca tentang teori otak kita itu di-wire, dipantek, di program gitu ya, sebenarnya untuk lebih awas terhadap ancaman. Jadi negatif. Ada bahaya nih. Ketika zaman dulu nenek moyang kita hidup di alam liar, alam terbuka, mereka perlu keterampilan itu. Karena kalau tidak, mereka bisa dimakan harimau. Ya nggak, Bapak Ibu? Bisa menginjak tumbuhan atau tumbuhan beracun gitu. Jadi awas. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, di masa modern ini, itu yang berfokus pada hal negatif. Coba, apa yang terjadi? Suasananya kita jadi nggak bisa optimis, atau kita juga jadi abai terhadap potensi-potensi di sekeliling. Ya, bisa jadi kita jadi lupa terhadap potensi kita. Saya sering mengingatkan murid saya kalau mau presentasi. Kalau mereka mau presentasi, mereka biasanya curhat. Aduh Bu, saya lagi jerawatan Bu, muka saya nggak mau tampilin kamera. Gimana mau presentasi? Ya yang senyum-senyum pasti ngalamin ya Bu kalau ngajar anak ABG ya. Atau misalnya murid saya yang merasa bahasa Inggrisnya kurang bagus karena dia anak beasiswa, dia pindahan dari SMP sebelumnya yang tidak belajar secara maksimal bahasa Inggris gitu ya. Jadi wajar sebenarnya.
Tapi saya kemudian mengingatkan anak-anak itu. Host nih boleh di-mute gak? Iya. Ya. Oke, terima kasih Bu Hosni. Jadi ketika kita fokus kepada negatif, dia energinya habis. Padahal saya mengingatkan dia, di kelas kamu punya teman-teman yang sangat hangat. Bahkan saat presentasi seperti apapun bisa mendapatkan apa yang kamu pelajari dari presentasi teman kamu. Apa hal yang menjadi kekuatan dari teman kamu. Mereka bisa menemukannya gitu. Nah, tapi juga kamu lupa topik kamu ini sangat menarik, kamu udah persiapan berhari-hari, sekarang hanya karena kamu melihat hal negatif saja, kamu lupa semua potensi kamu itu. Nanti hilang loh potensi itu, ya. Dan sama Bapak Ibu, kita terbiasa melihat hal negatif. Nah, otak kita, kalau kita lihat dari modul-modul sebelumnya, kita memang harus melatih diri untuk berpikir positif lewat budaya positif, gitu ya, emosi positif, karena memang itulah hal-hal yang harus dilatih karena secara alami manusia berpikir tentang ancaman dan hal negatif, ya. Jadi tapi hari ini di sini kelompok masalah dan kelompok kekuatan berimbang. Ini karena sudah belajar modul 32 dan modul-modul sebelumnya kayaknya ya. Baik Bapak Ibu. Bukan berarti kita tidak boleh melihat negatif, tapi kita perlu usaha lebih. Seperti air yang udah hitam, sekarang kita memang harus masukin dulu air yang jernih gitu, supaya lumpurnya keluar dulu nih, supaya lebih cerah dulu nih, supaya kita optimis, kita menemukan kreativitas, ya. Nah, Bapak Ibu, di modul sebelum-sebelumnya, Bapak Ibu sebenarnya juga sudah diingatkan sih sebenarnya ya. Tapi sebelum saya masuk ke situ, saya ingin kita refleksi lagi. Ya, karena sebenarnya refleksi ini adalah caranya mengkonsolidasi hal yang sangat banyak di pikiran kita, Bapak Ibu. Ya, hari ini kita tuh sebenarnya menguatkan lagi apa yang sudah ada di pikiran Bapak Ibu. Nah, tadi kan saya tuh yang cuap-cuap gitu ya Bapak Ibu tentang apa sih pentingnya gitu ya harus berpikirnya aset. Nah, sekarang saya mengundang Bapak Ibu meluangkan waktu 2 menit saja sehingga nanti Bapak Ibu bisa meyakinkan orang lain, bisa meyakinkan diri sendiri. Kenapa sih penting untuk menggunakan pendekatan berbasis aset? Kemudian Bapak Ibu tuliskan 1 kekuatan yang sudah Bapak Ibu munculkan selama menjadi guru. Ya, silakan tulis di kolom chat. Waktunya saya tambahin deh 3 menit ya, Bapak Ibu silakan. Terima kasih Bu Deswati. Selanjutnya pertanyaan nomor 2 ya Bu Deswati. Memiliki semangat juang tinggi dan suka mencoba hal baru. Apalagi kekuatannya nih. Dikasih nomor 2 ya Bu, untuk jawaban nomor 2.
Kekuatan saya adalah menjadi role model untuk rekan sejawat. Belajar mengobservasi lingkungan sekolah, karena itu adalah potensi dan membuat pembelajaran lebih kontekstual. Wow, Pak Jawandri Citra. Belajar mengikuti perkembangan ilmu informasi dan teknologi. Semangat menerima perubahan. Kekuatan yang sudah muncul yaitu suka berkolaborasi, Ibu Murita. Berbuat untuk mencapai sesuatu, ada kemauan di situ. Bekerja sama. Semangat rajin belajar. Menjadi inspirasi. Menerima perubahan. Berkolaborasi, disiplin dan berkolaborasi, menggali potensi diri yang bermanfaat untuk sendiri dan lingkungan, menghadapi perubahan, menggali mimpi dan harapan. Wow, senangnya ya ketika kita fokus pada kekuatan ya Bapak Ibu, setuju nggak? Setuju, Bu. Setuju ya. Bayangkan kalau kita semuanya bisa berkolaborasi, Bapak Ibu, inilah sejatinya pendidikan ya Bapak Ibu, guru-gurunya berkolaborasi dengan segala kekuatannya. Baik, terima kasih responnya Bapak Ibu. Mari kita lanjut ya. Kita menyadari betapa kekuatan bisa menimbulkan energi positif dan optimisme. Jadi kita refresh lagi. Saya coba kecilkan dulu musiknya ya, supaya tidak mengganggu. Oke. Bapak Ibu, ini adalah refresh tentang pengelolaan sumber daya berbasis aset. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, yang sebelah kanan nih. Oh ya, masih ada yang menjawab ya, Bapak Ibu, silakan, nggak apa-apa. Saya tunggu lagi, mungkin yang terakhir siapa? Oh, PJOK nih, berbagi, baru nomor 1 ya, Bu Delviva yang terakhir. Oke. Terima kasih ya. Kita masuk ke slide dulu ya Bapak Ibu ya. Kalau yang masih mau menulis, mungkin karena sinyalnya kurang bagus, masuknya agak lambat nggak apa-apa ya. Nah gini, kalau kita lihat yang di sebelah kanan Bapak Ibu, fokus pada aset dan kekuatan. Membayangkan tujuan atau visi. Jadi bukan masa depan yang mengawang-awang, tapi ada tujuan atau visi. Berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih. Mengorganisasikan kompetensi sumber daya, merancang visi dan kekuatan, merancang rencana berdasarkan visi. Jadi tujuan atau visi ini penting nih, tapi diawali Bapak Ibu kalau lihat, mindsetnya dulu nih, mengarahnya pada aset dulu nih, kemudian merumuskan tujuan. Ya, baru terakhir adalah rencana aksi. 1-5 itu pada aspek kognitif dan cara berpikir. Ya, mengorganisasikan, menginventaris, mendata gitu ya, belum sampai action nih, tapi baru sampai menggali dulu apa yang ada, hal-hal positif yang ada, dan kemudian dari situ merancang dan melaksanakan. Ya Bapak Ibu, ini sebenarnya pemahaman inti yang tadi saya tekankan memang mulai dari paradigmanya dulu nih. Nah, kalau tadi kita belajar ya, kita ternyata memang terbiasa berparadigma berpikir negatif dulu gitu, masalah dulu. Nah, setelah kita belajar, kita mudah-mudahan jadi lebih bisa melatih, menguatkan bagaimana mengaplikasikan berpikir positif itu dalam menggali mengembangkan sumber daya kita. Padahal Bapak Ibu sebenarnya ini bukan hal baru, karena dari modul 1 sampai modul terakhir kita sudah 31, kita sebenarnya diajak selalu untuk mencari pemecahan merefer kepada merujuk kepada hal yang positif. Pertama di modul 11 kita fokus bagaimana menuntun kekuatan kodrat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian di modul 1-2 kita belajar tentang bagaimana memaknai proses pengalaman sehingga kita bisa memelihara emosi dan pikiran positif.
sehingga itu bisa muncul dan tumbuh dan menjadi kebiasaan atau cara berpikir kita. Kemudian kita juga belajar bagaimana mewujudkan visi melalui perubahan yang berbasis kekuatan atau aset dan potensi. Ya, Bapak Ibu, di modul 1.4 kita belajar membangun budaya positif. Kemudian di modul 21 kita belajar mengenali persiapan belajar, mengenali minat, mengenali profil belajar anak-anak, sehingga kita bisa mengembangkan kekuatan itu dalam pembelajaran. Di modul 22, kita belajar pentingnya menyadari diri kita secara positif, kemudian bisa membangun kesadaran yang positif juga terhadap orang lain. Ya, di kesadaran sepenuhnya kita belajar bagaimana kita bisa memiliki keterbukaan berpikir, keingintahuan terhadap sebuah hal yang kita alami. Ya, sehingga kita bisa menyadari dan mengelolanya dengan baik. Kemudian dari situ kita juga belajar tentang potensi coach kita, sehingga mereka bisa melihat peluang-peluang, bisa mencapai tujuannya dengan baik, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian di pengambilan keputusan, Bapak Ibu juga belajar bahwa selalu ada hal yang positif gitu ya dalam setiap pemecahan masalah, meskipun juga ada hal yang negatif gitu ya. Tapi kalau kita bisa memetakan itu keduanya, kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik lagi gitu. Jadi saya akan masuk ke tanya jawab Bapak Ibu. Saya mencoba mengkurasi semua pertanyaan Bapak Ibu semua, dan saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat mungkin pertanyaan-pertanyaan ini disusun saat Bapak Ibu masih berbasis pada kekurangan atau masalah. Ya, yuk kita dalamin satu persatu. Nanti dari sekian banyak pertanyaan yang ada, saya akan coba menjawab, dan saya juga ingin mengundang Bapak Ibu untuk mencoba menjawab. Karena saya yakin Bapak Ibu semua satu persatu di sini juga punya pengalaman. Ya, saya akan coba tambahkan sesuai dengan pengalaman saya jika nanti masih kurang ya. Silakan kita mulai ya. Saya kirim bunga nih untuk yang para penanya ini ya. Baik, pertanyaannya boleh tolong di-mute Ibu yang ada suaranya bocor, Pak Andri. Ya, terima kasih Pak Andri. Silakan dibaca pertanyaan-pertanyaannya. Bagaimana jika aset tidak dapat diberdayakan dikarenakan terdapat larangan? Ya, berikutnya, bagaimana mengajak perubahan? Ya, tidak apa-apa Pak Donizar. Oke, Bapak Ibu, kira-kira gimana nih setelah membaca pertanyaan rekan-rekan semuanya? Memang tanpa sadar pertanyaannya masih banyak berkisar ke masalah atau kekuatan? Masalah. Ya, tapi memang wajar ya, makanya setelah sesi ini mudah-mudahan kita juga jadi lebih
bisa fokus kepada aset atau kekuatan ya. Nah, sebenarnya dimanapun kita berada, mau di desa, di kota, di sekolah kecil, sekolah besar, kita memiliki 7 aset ini. Ada yang bertanya, apakah semuanya harus ada? Kalau tidak ada, gimana? Sekali lagi, kita mulai dari aset yang kita punya. Kalau biasanya kita lupa, mungkin kita hanya fokus kepada manusia atau fisik aja, wah tidak ada sarana nih, ya, atau hanya fokus ke, aduh anak saya nggak suka baca, murid-murid saya tidak mengumpulkan tugas, jadi kita hanya fokus ke manusia saja, dan fokus kepada kekurangan gitu ya. Tapi dengan adanya tadi sudah dijabarkan tentang fokus kepada aset, sekarang kita ditambah lagi Bapak Ibu, untuk belajar memetakan ke-7 aset saat kita ingin mengadakan perubahan dalam mengelola sumber daya kita, gitu ya. Nah, 7 aset inilah yang nanti mungkin sekolah yang berbeda, sekolah yang dimanapun pasti memiliki pengalaman yang berharga Bapak Ibu. Saya ingat Bapak Ibu kalau di sekolah rimba ya, Bapak Ibu mungkin kenal Butet Manurung. Kalau anak-anaknya belajarnya di gelayutan di pohon gitu ya. Kalau ada duren jatuh mereka ambil duren dulu. Kalau ada rusa lewat mereka nangkap rusanya dulu gitu. Nah, tapi dia tetap bisa melihat apa sih kekuatan anak-anak rimba itu. Kekuatannya adalah mereka bisa memiliki motorik yang sangat kuat. Dan itu adalah materi pembelajaran yang bisa dikembangkan bagi komunitas itu misalnya. Karena alam membentuk mereka menjadi anak-anak yang sangat kuat, sangat lincah, sangat gesit, sehingga itulah aset dalam mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada anak-anaknya. Gitu ya. Ini mungkin contoh yang sangat jarang, tapi saya melihat bahkan di sebuah sekolah yang hanya atapnya adalah langit-langit pun mereka bisa menemukan potensi yang ada, aset yang ada gitu. Nah, ini adalah pertanyaan kita, Bapak Ibu. Saya coba, kita coba reframe, kita coba kalimatnya dibikin lebih ringkas, gitu ya. Mari saya mengundang, oh Pak Rofi mau asar ya? Apa kita perlu break dulu atau bagaimana? Atau kita lanjut, Bapak Ibu? Lanjut aja, Bu. Lanjut aja, Bu. Lanjut aja ya. Yang Nah, mau sholat di ini aja. Ya, nanti mungkin dengerin rekamannya apa gimana gitu ya, kalau ada yang miss ya. Bapak Ibu, ayo kita lihat pertanyaan 1 sampai 6 ini. Siapa yang mau mencoba menjawab? Nomor 1 dulu. Karena saya yakin di sini pasti ada guru yang punya contoh pengelolaan sumber daya di sekolahnya yang menarik untuk dibagikan. Saya, Bu. Bu Vivia ya? Ya. Ya, silakan Bu. Saya akan menjawab yang nomor 1. Terima kasih Bu Usi. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, contoh pengelolaan sumber daya di sekolah yang menggunakan pendekatan berbasis aset. Yang sudah kami lakukan dalam saya mengambilnya modal manusia nih Bu. Contohnya modal manusia, di mana beberapa orang guru kami memiliki kompetensi, ada yang pandai membuat media pembelajaran, ada yang bisa menggunakan Microsoft 365, kemudian ada juga yang menjadi instruktur di sekolah. Jadi pada modul 1.4 kita kan ada disuruh membuat sebuah komunitas. Jadi inilah bentuk pengelolaan yang kami lakukan. Jadi kami membuat sebuah program selama dari Januari sampai Desember di dalam komunitas itu, dan yang memberikan peningkatan kompetensi di dalam komunitas kami itu adalah guru-guru kami sendiri. Itu dalam bentuk yang dari pendekatan yang di sekolah ya Ibu, yang itu yang eksternal. Ya. Kalau yang internal itu kami menggunakan aset yang ada di misalnya ada di dekat kami kan ada Universitas Riau Ibu, ada dosennya yang kami undang untuk memberikan pembelajaran kepada guru-guru kami. Kemudian kalau
Kalau misalnya di dalam bentuk aset juga internal adalah orang tua yang ini modalnya adalah modal apalagi Bu yang sosialnya adalah orang tua kami mengadakan istilahnya adanya sebuah komunikasi atau komunitas dengan orang tua dalam bentuk WA group yang ada orang tua dengan wali kelas. Kemudian melakukan selalu melakukan komunikasi dengan orang tua dalam laporkan atau membahas mengenai siswa-siswanya atau anak-anaknya. Kemudian orang tua yang mempunyai kemampuan finansial yang bagus itu kami melakukan kerjasama dengan orang tua dalam bentuk mungkin bantuan dalam pembentukan musola atau pembuatan taman di sekolah atau yang dibutuhkan untuk memang bentuk fisik yang tidak bisa disentuh oleh dana BOS atau dana lainnya. Itu. Baik, terima kasih Bu Filvia. Ada gak Kak yang waktu mendengar penjelasan Bu Filvia tuh berpikir enak banget ya sekolahnya ya? Ya, tanpa sadar kita melihat aset orang lain lagi dan kita lupa gitu ya. Mudah-mudahan nggak ya Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya contoh yang bagus bahwa setiap sekolah ada kekuatannya dan Ibu Filvia dan timnya sudah menemukannya. Tadi saya ingin garis bawahi tentang kekuatan dari guru-guru yang ada. Saya ingat Bapak Ibu di sekolah saya dulu ketika kita masuk ya, kita disuruh tulis kita hobinya apa gitu. Dan ternyata hobi kita itu menjadi bahan untuk menjadi guru ekskul gitu. Ataupun harus jadi guest speaker. Jadi kadang-kadang sebenarnya dengan masa pandemi ini kita bisa saling belajar dari di mana saja ya, guru-guru lain. Tapi dengan adanya kekuatan itu dari guru sendiri, kita bisa menjadi sumber belajar yang baik gitu ya. Nah, terima kasih Bu Filvia. Ya, kita lanjut ke soal kedua. Kita lanjut ke soal kedua ya. Kita lihat pertanyaan berikutnya. Maaf. Soal yang kedua adalah tentang bagaimana cara mengelola aset jika sekolah tidak memberikan dukungan. Memang ini sebenarnya berbasis kekurangan ya, tapi Bapak Ibu memang kadang-kadang kita melihat kepala sekolah mungkin tidak mendukung gitu ya, atau yayasan gitu ya. Nah, sedikit yang saya ingin coba berikan, mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami sebenarnya ketika kita di posisi kepala sekolah, kita harus berpikir untuk banyak hal gitu ya. Sementara kita nggak bisa kayak zoom in gitu semuanya secara detail. Jadi dengan adanya pemahaman kita bisa berempati dulu nih dengan kepala sekolah bahwa berarti kita perlu presentasi, kita perlu menjelaskan gitu ya. Kadang-kadang saya meminta loh murid saya yang presentasi loh. Jadi bukan hanya mereka meringankan pekerjaan saya ya, tapi mereka belajar bagaimana mereka meyakinkan, karena saya kebetulan guru SMP, SMA, jadi mereka belajar meyakinkan, itu kan skill yang sangat penting suatu saat mereka harus bisa menggolkan ide gitu ya. Dan pada saat itu saya melihat ketika kepala sekolah sudah bisa melihat kelebihan, energi kan bisa nular ya Bu, kalau kepala sekolah kita benar-benar peduli dengan murid, akan merasakan kebahagiaan murid-murid itu, dan pada saat itu mungkin tidak sepenuhnya dipenuhi atau didukung, tapi at least ada jalan tengah yang sedikit lebih baik gitu. Jadi pertama saya melihat pentingnya usaha untuk mengkomunikasikan. Yang kedua adalah sebenarnya bukan hanya pihak sekolah ya, saya mencoba menjelaskan kalau orang tua gitu. Saya ingat kalau orang tua saya, mereka cukup protektif ya Bapak Ibu ya. Kalau waktu itu misalnya kita mau camping pramuka, saya juga guru pramuka Bapak Ibu. Biasanya mereka akan menghalangi karena musim hujan gitu. Padahal kita tahu justru lewat camping anak-anak kita belajar banyak sekali hal, apalagi anak-anak saya anak kota gitu ya.
diajak ke daerah, mereka bisa mengembangkan kedekatan dengan alam, kemandirian gitu. Nah, bagaimana saya menjadi lebih detail? Oke, programnya menarik, tapi saya harus juga mempertimbangkan keamanan dan keselamatan. Dan memang dengan kolaborasi, tadi juga ada agak highlight titik berat dari Ibu Vivia, kolaborasi itu penting sekali. Menjadi guru itu tidak bisa dijalanin sendiri. Menjadi guru akan sangat membutuhkan kolaborasi. Jadi ketika dalam tim pramuka kami, mungkin ada anak yang anaknya orang tuanya nggak boleh, anak lain yang akan ngomong sama pak mama temennya gitu. Jadi kita memaksimalkan, misalnya satu program ini didukung oleh beberapa orang, orang-orang itu yang menjadi spokesperson kita, menjadi penggerak kita, Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu sekarang penggerak program-program perubahan dari pendidikan guru penggerak ini, Bapak Ibu akan menularkan itu, dan di saat itulah perubahan itu baru akan terjadi. Tapi kalau kita fokus kepada orang yang tidak mendukung saja, kita lupa ada beberapa orang yang mendukung itu yang bisa kita gunakan, gitu ya. Nah, bagaimana supaya tidak menggurui? Sekali lagi, kalau kita sudah berempati, ya kita melatih kemampuan komunikasi kita, gitu ya Bapak Ibu. Kita yakin bahwa semua orang ingin dimanusiawikan, gitu lah ya. Pada saat ada rendah hati di situ, ada keinginan untuk mengajak keterlibatan untuk program yang berpihak pada murid. Mudah-mudahan kita tidak akan menjadi menggurui, tapi kita akan memotivasi, ya. Keempat, bagaimana kiat kita dalam menggunakan pendekatan berbasis aset dengan sumber daya sekolah yang terbatas, ya. Mulailah dari yang tidak terbatas itu. Dari situ Bapak Ibu sekali lagi jangan berhenti membandingkan, ya, berhenti membandingkan dan mencoba mengenali apa yang kita punya. Sama murid saya, mau sekeren apapun kalau diajak main basket, lomba basket atau lomba nari atau apa, ke sekolah lain lihat presentasi yang lain langsung ciut, ya. Lupa lagi potensinya, kerja kerasnya gitu. Jadi kita sebagai manusia cenderung suka membandingkan dengan orang lain dan melihat kelebihan, dan kita lupa potensi sekolah kita, Bapak Ibu. Ya. Apabila siswa dilibatkan dalam perubahan seperti video, orang tuanya marah, kok anaknya disuruh kerja gitu ya. Kalau di desa sih oke aja gitu ya, terbiasa bekerja. Tapi kalau di kota, nah Bapak Ibu, pengalaman saya tidak demikian. Saya kerja di sekolah SMP SMA, tapi anak saya berhasil 5 tahun berturut-turut mengadakan acara donor darah. Caranya gimana anak SMP SMA? Kok bisa, lalu mereka belum bisa donor? Mereka mengerahkan orang tua, tante, omnya untuk berdonor. Apa kekuatan mereka? Promosi, presentasi. Gitu ya. Jadi mereka bikin poster, mereka tempel di tempat les dia. Sehingga kan kalau kita mendatangkan transfusi darah PMI itu harus 75 pendonor. Saya bisa gitu. Karena murid-murid saya memahami bahwa apa sih pentingnya donor darah. Jadi kalau anak-anak tahu tujuannya, mereka akan menggerakkan dirinya dan kemudian orang dewasanya akan melihat. Di sisi lain Bapak Ibu, pola pikir kita yang dulu menganggap belajar adalah duduk di dalam kelas. Bekerja aktif, berkegiatan, itu apa sih? Padahal kalau kita tahu 4C, gitu ya, berkolaborasi, berpikir kritis bagaimana membuat program dan kreatif, bagaimana berkomunikasi, kita akan tahu kegiatan-kegiatan tadi, meskipun mereka nggak donor darah, mereka bisa mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Jadi, kalau sudah demikian, orang tua tahu why-nya, tujuannya apa, mereka akan bisa mendukung. Mungkin orang tua yang mendukung hanya 3-4, tapi bisa dari situ orang tua yang mencoba menjelaskan kepada orang tua yang lain. Kita bikin forum, kita libatkan orang tua. Ya, dengan adanya online seperti ini sebenarnya menjadi kelebihan juga, komunikasi kita sebenarnya menjadi lebih intens ya. Meskipun jadi kadang lebih lelah, tapi juga di satu sisi jadi bisa lebih efektif. Bagaimana strategi di pedesaan? Bapak Ibu, satu hal yang kita pasti menyadari ya, di desa itu bukan hanya perkara profesionalisme atau kemampuan, tapi faktor personal, gitu ya. Faktor personal
kadang-kadang ini anaknya, ini orangnya siapa sih? Itu sebenarnya reputasinya kayak apa? Dia masuk ke sekolah kita karena apa gitu ya? Karena kadang-kadang juga bisa titipan gitu ya. Dan sehingga bagaimana kita berkomunikasi itu jadi penting. Bukan kemudian kita akhirnya lupa tujuan kita. Tujuan kita tetap ada, tapi cara kita menyampaikan tujuan kita akan kita sesuaikan, Bapak Ibu. Dan kalau misalnya kita sudah mengenal, kemudian kita akan mengelolanya dengan cara apa? Nomor satu, nanti Bapak Ibu juga belajar bahwa tanggung jawab yang terukur, tugas yang jelas, itu penting sekali. Setelah kita sudah membagikan tanggung jawab, Bapak Ibu, yang berikutnya adalah kita mencoba untuk tidak terlalu mikro. Jadi nggak diikat sekali gitu ya, harus melakukannya seperti ini. Tapi kita coba melakukan dua hal itu. Ada mikro management berarti kita lepasin. Tapi Bapak Ibu, koordinasi dan rapat adalah sangat penting. Kadang-kadang rapat itu suka nggak efektif. Saya ingat Bu, dulu saya KKN gitu ya. Aduh, kalau rapat bisa sampai semalaman bahasnya, belum sampai ke titik pengambilan keputusan gitu. Nah, mengefektifkan rapat itu adalah keterampilan seorang pemimpin, Bapak Ibu. Bahkan sekarang ini banyak juga skill-skill bagaimana rapat efektif di masa pandemi. Karena melihat layar dan semakin kita semakin layar ke layar tiap hari gitu, anggota kita, tim kita juga akan mengalami kelelahan kalau kita rapatnya nggak efektif gitu. Jadi Bapak Ibu, keterampilan mengelola rapat yang efektif untuk mengkoordinir sumber daya kita itu juga penting sekali. Kemudian jangan lupa merayakan. Kadang-kadang kalau kita udah ada di posisi pemimpin, kita bisa lupa untuk melihat hal yang sudah positif karena kita ya gitu aja, masih banyak nih PR-nya gitu ya. Tapi Bapak Ibu luangkan waktu. Saya juga melihat itu bisa kita terapkan di murid kita. Ya anak ini nilainya baru segini gitu, tapi dia yang tadinya nggak mengklarifikasi pertanyaan, kalau dia nggak ngerti dia diam aja gitu, sekarang dia bertanya tentang hal yang dia nggak mengerti. Saya udah syukur, puji Tuhan gitu ya. Nah sama ketika kita punya tim yang sudah bekerja, kita rayakan, ya kita komunikasikan. Jadi hubungan manusia ini memang menjadi sangat penting ketika kita bicara pengelolaan SDM di pedesaan. Bapak Ibu, kita ambil napas 3 kali dulu, relax, supaya otaknya bisa fresh lagi. Sekali lagi, masukkan oksigen sebanyak mungkin. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Ada komentar? Belum ada, oke. Nah, sekarang masa pandemi ini kita kesulitan, sebenarnya ini juga fokus ke kesulitan lagi ya Bapak Ibu ya. Saya kok yakin ya Bapak Ibu kalau kita bisa lebih sudah fokus ke aset, kita bisa loh ketemu ide-ide. Karena ketika kita scrolling sosial media nih, kalau kita masih banyak melihat kekurangan negatif gitu ya, berarti kita perlu nih mereview. Sosial media kita menjadi sumber inspirasi, ya, membuat kita termotivasi atau membuat kita kecil hati. Bisa dua-duanya, lihat sesuatu yang bagus, kita bisa ambil apa yang ada di sekolah saya. Sehingga Bapak Ibu, sumbernya banyak sekali, sumber belajarnya banyak sekali. Nah, tentang masa pandemi, ada banyak sekali cara Bapak Ibu. Ya, saya melihat ternyata di masa pandemi ini, kadang-kadang murid yang pendiam itu bisa jadi lebih berbicara gitu. Di dalam diskusi gitu. Karena kenapa? Kalau dulu satu kelas dikasih pertanyaan yang ngomong itu-itu aja atau paling 3 orang, waktu sudah habis. Tapi kalau di masa pandemi dengan adanya kelas online begini, saya bisa mendapatkan respon 23 orang dalam satu waktu. Awalnya mereka mungkin hanya chat pribadi gitu ya. Tapi begitu lama-lama saya mendorong mereka, seperti kita gini ya, baca pertanyaan teman, kita bisa terinspirasi, baca jawaban teman gitu. Kita bisa terinspirasi. Nah, saya mendorong mereka melakukan di kelas saya. Jadi, sumber daya alam yang lain adalah di sekeliling Bapak Ibu, saya yakin banyak sekali. Kadang-kadang saya meminta anak-anak bermain dengan binatang peliharaannya untuk relaxing.
Dan mereka foto, mereka tulis puisi tentang kucingnya, tentang ikannya. Ya, pasti ada Bapak Ibu kalau kita mulai membuka hati dan pikiran kita. Dan belajar berkolaborasi, membaca dari pengalaman orang lain. Jika dalam sebuah komunitas terdapat modal yang tidak sesuai, maka langkah apa nyata ya? Ini fokus lagi kepada modal yang tidak sesuai ya Bapak Ibu. Kita skip aja dulu ya Bapak Ibu ya. Kita lihat pertanyaan yang lainnya. Menggali potensi target kurikulum. Ini sebenarnya pertanyaan yang sering ya. Kita benturkan lagi memang ke target kurikulum Bapak Ibu gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan perubahan paradigma berpikir, kita tahu memang kurikulum kita belum sinkron lah kadang-kadang. Masih terlalu banyak materi, administrasi terlalu banyak gitu ya. Tapi kita kemarin diingatkan lagi bahwa sebagai guru penggerak kita tidak terikat oleh administrasi birokrasi itu. Bagaimana kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Satu hal dulu. Satu hal yang kita lakukan itu menularkan energi positif bagi Bapak Ibu sendiri, kemudian menularkan potensi itu, energi itu kepada rekan-rekan lain. Ketika kolaborasi itu terbangun, mudah-mudahan pertanyaan semacam ini yang fokus kepada masalah yang belum terselesaikan, karena saya suka memaklumi juga Bapak Ibu, negara kita ini sangat luas, ada yang laut, ada yang hutan, ada yang gunung. Bagaimana membuat sebuah kurikulum nasional memang pada akhirnya kembali kepada kita sebagai guru yang lebih mengerti mengkontekstualkan kurikulum itu. Apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? 4C itu apa sih? Profil Pancasila itu apa sih? Kemudian kita sesuaikan dengan konteks kelas kita. Konteks aset kita. Dari situ ketika optimisme itu terbangun, pengalaman keberhasilan itu terbangun, kita bisa merencanakan lagi hal-hal berikutnya. Ya, Bapak Ibu, di sini ada ya yayasan ya, tadi kita sudah bahas. Kita bisa lihat Bapak Ibu, semoga dengan selesainya sesi ini, Bapak Ibu bisa mencoba memaksimalkan yang ada sehingga pertanyaannya akan lebih ke kemudian bagaimana kreativitas di situ. Ya, bagaimana memaksimalkan yang ada. Jadi bukan mulai dari kosong, mulai dari zero, tapi mulai dari yang ada. Ya. Bagaimana caranya agar kita bisa fokus, nggak kebawa lagi, jatuh lagi mikirnya negatif. Bapak Ibu, itulah yang tadi sempat saya singgung. Otak kita sudah dirancang untuk berpikir negatif, ya. Jadi kita perlu melatih keseharian. Saat kita bisa menikmati segelas kopi, bisa bermain sama anak, kita bisa respect nggak kepada pasangan kita yang bisa mengerti gitu ya. Semua murid kita, rekan guru kita, 1-2 orang itu pun kita bisa fokus kepada hal positif itu. Menurut penelitian itu akan membangun kebiasaan. Bayangkan kalau anak-anak kita tertular hal-hal seperti itu dari kita. Ya, kita tahu anak-anak kita juga pasti sama dengan yang tadi saya sebutkan ya Bapak Ibu. Mengeluh dulu gitu, apalagi mereka hidup di zaman yang semuanya serba kelihatannya bagus di sosial media. Itu membuat mereka mungkin juga semakin sulit percaya diri untuk berkarya. Karena yang mereka lihat adalah hal yang sudah bagus, dia nggak ngerti berapa tahun foto itu dijepret berapa kali gitu, baru bagus seperti itu gitu. Atau film yang sudah dibuat, bagaimana pengambilan gambarnya, pengalamannya berapa tahun gitu. Jadi kalau kita sudah mulai, ya ada tulisan good vibe ya, kita sendiri ini bisa dulu menghargai apa yang kita punya. Wah Bapak Ibu, ini akan sangat berdampak kepada murid kita juga. Saya sangat yakin seluruh Indonesia ini punya alam, punya manusia, punya kebudayaan yang kadang kita lupa untuk maksimalkan. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke materi berikutnya? Silakan angkat tangan jika ada yang mau bertanya. Kita masih ada waktu kurang lebih 25 menit. Kita lanjut saja Bapak Ibu. Oke, sebelum lanjut saya minta Bapak Ibu tuliskan satu kata. Satu kata yang Bapak Ibu bisa ambil dari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semua. Silakan tulis di chat room.
Dari berbagai pertanyaan ini, apa yang Bapak Ibu pelajari? 3 kata juga boleh, 1 sampai 3 kata. Silakan. Ada terwakili di situ, semangat dan belajar terus, ya. Jadi mungkin maksudnya apa yang ditanyakan itu mewakili ya apa yang Bapak Ibu pikirkan dan rasakan. Oke. Terima kasih responnya Bapak Ibu. Memulai dari kekuatan yang ada Ibu Yosi. Ibu Yosi apa Bapak Yosi nih? Soalnya kadang Yosi ada perempuan, ada laki-laki ya Bapak ya? Bu. Ibu, oke. Kalau Yosi Project Pop kan laki ya Bu? Iya betul. Baik, kita lanjut ya. Strategi perubahan itu pasti, meskipun kecil gitu ya. Baik, sekarang kita mau masuk ke pembahasan tentang bagja, Bapak Ibu. Tadi di kelompok sebelah saya ditanya, kenapa sih pakai istilah bagja gitu. Ternyata yang bertanya orang Jawa Tengah, nggak tahu artinya bagja. Bagja itu ternyata artinya bahagia ya. Ada yang tahu ya? Benar ya? Nah, ada yang bertanya, kenapa pakai bagja? Enggak, baru tahu saya juga. Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak Ibu, apapun yang kita gunakan, framework kerangka berpikir, ini sebenarnya ada benang merahnya gitu. Nah, kebetulan benang merah dari bagja adalah apresiatif. Apresiatif itu kan berarti melihat, menghargai yang ada. Jadi menggalinya dengan cara menghargai gitu. Biasanya kita menggalinya dengan menggali masalah atau kekurangan, terus kita cari cara. Anaknya nggak bisa bahasa Indonesia, yuk stop les bola, stop ekskul bola, pokoknya fokus ke les bahasa Inggris gitu. Biasanya kan kita gitu ya. Jadi appreciative inquiry atau bagja ini artinya kita menggali dengan cara menghargai apa yang ada. Nah, kita lihat satu-satu dan kita coba lihat kata kuncinya ya Bapak Ibu ya. Bentar. Saya nggak boleh kalah nih, nggak boleh teler nih, saya nggak puasa tapi saya udah teler. Semangat! Iya, soalnya saya yang bicara. Baik, Bapak Ibu. Kita lihat ya kata kuncinya ini ya. Bagja, apresiatif ini. Ya, diambil dari bahasa Inggris dan coba diterjemahkan ke bahasa Indonesia gitu ya. Pertama, B. Membuat pertanyaan, memulai bertanya. Ketika kita curious, Bapak Ibu, inquiry itu artinya curious, mau tahu gitu. Kita bertanya dulu, ya. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang kita punya, karena kita ingin berubah gitu ya, kita mengambil pelajaran dari yang ada. Bukan hanya pengalaman kita atau kesuksesan kita, tapi mungkin orang yang sudah pernah melakukannya. Nah, Bapak Ibu, tolong diingat sebelum kita melakukan hal ini, tentu kita berkumpul dulu sebenarnya apa yang kita ingin lakukan, apa perubahan yang kita ingin lakukan dan apa yang ingin kita tuju gitu ya. Jadi dari bincang-bincang informal itu, kadang-kadang muncul tuh pertanyaan yang menggelitik kita semua. Itulah namanya pertanyaan utama. Kemudian setelah itu kita menggali aspirasi kita. Kita nggak fokus ke masalah, kita bayangkan kalau itu terjadi gimana. Nah, Bapak Ibu, imajinasi itu sangat penting. Ya, nggak apa-apa kita dibilang, aduh mimpi aja deh. Enggak, kita mimpi tapi nanti kita berkreasi dan berinovasi. Karena kalau kita selalu ingat ya, Mas Menteri suka bilang ya, disitulah muncul inovasi. Inovasi yang ada di seluruh dunia itu diawali oleh mimpi para tokohnya. Mungkin diketawain dulu gitu ya. Nah,
Tapi kita menggali apa yang ingin kita capai. Kemudian kita jabarkan rencananya. Jadi kita bangun dari mimpi itu, kemudian kita tuliskan rencananya. Dan kita lakukan eksekusi. Bapak Ibu lihat di sini, kata kuncinya adalah membuat pertanyaan, buat mengambil pelajaran, menggali mimpi, jabarkan, ya, uraikan, dan atur eksekusi. Di situ ada kuncinya atur, ada kelola di situ. Sehingga bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Ya, Bapak Ibu sudah menonton film Banggai itu ya Bapak Ibu? Benar Bapak Ibu, semuanya sudah menonton? Bisa terhubung dengan videonya? Bisa, Bu. Ya, Bu. Bisa, Bu. Ya. Ada yang belum nonton? Kita nggak usah nonton lagi ya, karena biar hemat waktu ya. Baik Bapak Ibu. Sekarang saya mau coba minta Bapak Ibu uraikan. Kalau lihat video Bangga itu, kira-kira pertanyaan utamanya apa sih? Ketika perubahan itu ingin dilakukan di sekolah itu. Imagine, Bu. Ya, mimpi apa yang mereka inginkan? Apa sekolah impian mereka? Apa sekolah impian kita nih? Kita memang sekolahnya kayak gini, tapi kita memimpikan sekolah apa? Apalagi Bu kira-kira? Dari situ misalnya muncul tuh, wah sekolah yang punya taman bermain, sekolah yang punya buku yang banyak, sekolah yang punya apa banyak ya Bapak Ibu ya? Nah dari pertanyaan jawaban anak-anak itu ada satu benang merah di situ. Pilih salah satu. Iya, kemudian pilih salah satu ya. Dan dari situ kita melihat pengalaman yang ada selama ini. Potensi yang sudah ada selama ini. Success story yang udah ada dilakukan oleh orang lain yang punya impian yang sama seperti kondisi sekolah kita. Ya, bisa wawancara, bisa juga dengan browsing gitu ya. Kemudian kita akan mengambil pelajaran, oh kita bisa melakukannya. Ya, dalam skala kecil, dalam skala besar. Jadi kita mulai menemukan fakta-fakta yang mendukung arah tujuan perubahan kita. Dan dari situ kita menggali mimpi kita. Mimpi ini sebenarnya kemudian nanti jadi tujuan bersama, gitu ya. Sehingga ketika tujuan bersama itu ada, itu menjadi kolektif gitu. Sehingga nantinya bisa melibatkan lebih banyak orang. Dan tujuan inilah yang menggerakkan rencana-rencana kita. Apa langkah-langkahnya? Siapa yang melakukannya? Bagaimana tanda kesuksesan langkah-langkah itu, gitu ya. Karena sekali lagi anak-anak kita Bu, kadang-kadang bisa juga akhirnya menjadi sangat, atau kita sendiri, kita jadi menjabarkan langkah-langkah yang kurang konkret gitu. Jadi mulai lagi daripada langkah kecil, kemudian kita tahu tujuan kesuksesan dalam proyek ini atau perubahan ini tuh sebenarnya apa gitu. Dan kemudian eksekusi. Siapa yang berperan? Siapa yang dilibatkan? Bagaimana komunikasinya? Itu penting sekali Bapak Ibu. Karena itulah caranya kita bisa tetap saling melibatkan, solid, kemudian nantinya kita bisa memanage masalah-masalah yang muncul. Pasti ada sesuatu yang tidak sesuai gitu ya di lapangan. Terus bagaimana kita menyesuaikan, mengambil keputusan. Bapak Ibu, saya ingin mengambil contoh dengan link ini ya Bapak Ibu. Saya klik taruh di. Ini mungkin bisa membuat gambaran lebih jelas Bapak Ibu tentang bagaimana kita menerapkan Bagja ini dalam perubahan apapun.
Nah, yang di sini yang dicontohkan itu ingin mendapatkan lingkar pinggang ideal. Di sini ada yang ingin mendapatkan lingkar pinggang ideal. Jadi misalnya lingkar pinggangnya berapa Ibu? Oh, 75 gitu ya. Ibu silakan dibuka, nanti saya bagi. Jadi ini adalah contoh perubahan lingkar pinggang yang diidamkan gitu ya, menjadi lingkar pinggang ideal. Dan menggunakan kerangka bagja. Mari kita lihat bersama. Semuanya pada senyum-senyum ya Bapak Ibu ya. Celananya nggak muat nih di masa pandemi nih. Bukan cuma itu ya Bapak Ibu ya, demi kesehatan ya. Kita lihat ya. Sudah bisa dibuka masing-masing? Sudah, Bu. Kita lihat yuk. Lingkar pinggang ideal. Mulai dari sebentar Bapak Ibu, mulai dari ya, ini sudah kelihatan ya. Kita lihat ya Bapak Ibu, di sini ada tujuannya nih, mendapatkan lingkar pinggang ideal. Membuat, di sini di B-nya adalah membuat pertanyaan utama, menentukan arahnya. Di sini berarti lingkar pinggang idealnya berapa gitu, itu arahnya gitu ya. Berapa lingkar pinggang ideal bagi perempuan setinggi 162? Gali mimpi. Aduh, jangan kegali mimpi dulu, Bu. Tuh kan. Apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan lingkar pinggang ideal dengan cara yang sehat? Jangan yang 3 hari ya, Bu ya. Atau terus mencari informasi di buku. Berkonsultasi ke dokter, ya. Sekarang konsultasi dokter gizi banyak yang gratis juga ya, Bapak Ibu ya. Nah, impian para ibu ya Bu Rofi, makanya kita kasih contohnya ini Bu. Nah, ambil pelajaran nih. Siapa yang pernah berhasil mendapatkan lingkar pinggang ideal? Coba di sini ada yang ngaku. Mungkin ada di sekolah ibu, mungkin ada di ya siapapun lah ya, di keluarga gitu ya. Nah, bagaimana dia mengatur menu pola makannya? Jangan sampai berhenti bertanya Ibu, oke? Oh udah tahu gitu ya, besok lupa lagi. Tapi kita tanya lagi aktivitasnya apa aja sampai dia mendapatkan hasilnya. Situasi apa yang selama ini mendukung usahanya gitu ya, gimana kondisi. Apakah, waduh banyak makanan ternyata di meja kerjanya gitu. Itu situasi yang tidak mendukung kan, ternyata mungkin harus cari tahu juga nih situasinya apa. Keterampilan apa yang dikuasai untuk mendukung, ya, mengatur pola makan itu keterampilan, berolahraga itu keterampilan juga. Bapak Ibu kemudian menggali mimpi. Nah, bayangannya nih kebiasaan baru yang saya lakukan ketika lingkar pinggang ideal. Bayangin Bu, celananya bisa muat, ya, bisa pergi kemana-mana mungkin nggak lelah, gitu ya. Penampilannya lebih ideal mungkin, ya. Kemudian bagaimana perasaannya? Mungkin lebih lega gitu ya. Apa saja hal baru yang bisa dilakukan? Nah, ini juga banyak sekali Bapak Ibu ya. Saya ingat banget dulu waktu kalau badannya berat susah sekali kegiatan gunung, padahal saya suka kegiatan alam. Ya. Kalau kita udah lebih lincah, kita bisa melakukan kegiatan yang lebih banyak gitu misalnya. Apakah hal yang mendukung kita untuk mempertahankan lingkar pinggang ideal? Oke. Jadi ini adalah mimpi-mimpi, hal-hal yang bisa mendukung. Oke. Nah, Bapak Ibu, di sini adalah daftar tindakan setelah ada pertanyaan. Baik ya. Oke, kemudian ini ada jawaban nih, konsisten. Pak Don, coba saya baca. Oh, setelah tujuan tercapai, bagaimana lingkar pinggang ideal? Pak, jangan kasih halusinasi dulu Pak, ini masih panjang nih Pak Domizar. udah diajak untuk udah ideal aja nih.
Oke, nggak apa-apa ya. Jadi itu nanti lanjutannya bagaimana kita bikin bakja lagi. Nanti dipimpin Pak Donizar. Nah, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Bapak Ibu, ini akan saya kirimkan ya materinya ya. Jadi Bapak Ibu bisa punya gambaran lebih jelas bagaimana kaitannya bakja dengan tujuan seperti ini. Ya tuh, Pak Donizar sudah siap. Nah, kita balik lagi. Oke. Ada pertanyaan kah seputar bakja ini, Bapak Ibu? Biar kita bisa selesai tepat waktu. Ye, asik bisa kali mimpi untuk langsing lagi. Gimana Bapak Ibu? Kita ada waktu kurang lebih 5 menit untuk berdiskusi. Saya setelin musik ya. Musiknya yang lebih ceria deh. Bisa. Ada yang mau bertanya silakan. Di-unmute aja. Ya Bu. Bu Vivia. Bu Vivia. Bu Vivia menang banyak nih. Silakan Bu Vivia. Gak apa-apa ya Bu Vivia lagi yang bertanya ya. Kalau yang lain yang mau duluan Bu, nggak apa-apa. Enggak apa-apa Bu Vivia. Bu Vivia sepertinya juru bicara. Atau ada yang lain Bu? Kita coba tanya dulu ya Bu Vivia. Enggak apa-apa. 5, 4, 3. Bu Diana senyum-senyum. Coba saya lihat yang senyum-senyum. Bu Mulyani. Oh, Bu Deswati dan Bu Mulyani. Huruf D dulu deh, Bu Deswati dulu ya. Nanti Bu Mulyani. Silakan Bu Deswati. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Mungkin tadi di pikiran kita memang sudah kayaknya di konsep untuk menanggapi yang sifatnya masalah gitu ya. Nah, sekarang kita akan bertransformasi, berpikir itu harus meninggalkan masalah. Artinya ketika kita melakukan pengelolaan sumber daya di sekolah kita itu kita harus berbasis pada aset yang ada gitu. Nah, di sini kan kita sebagai calon guru penggerak tentunya berpikir seperti itu. Nah, kita berpikir bertumpu kepada kekuatan berpikir ya, yang nantinya akan membawa kepada tentu perubahan dari sikap kita itu sendiri. Nah, dalam aktualisasi diri kita ini sebagai role model, tentunya ini tidak terlepas dari dukungan dari kepala sekolah. Nah, kembali berpikir lagi ke masalahnya itu. Nah, jadi menyikapi hal yang seperti ini itu bagaimana gitu. Jadi bawaannya negatif mulu gitu ya, masalah mulu gitu ya. Oke, Bapak Ibu, kita sebenarnya tidak diajak untuk berpikir tidak ada masalah lagi, bukan seperti itu sebenarnya. Seperti yang tadi di awal saya sampaikan, kita berpikirnya jomplang selama ini, energi kita nih habis ke negatifnya dulu gitu. Sehingga secara psikologis kita tuh sudah down dulu Bapak Ibu. Nah, ketika kita mengganti cara berpikirnya untuk positif, Bapak Ibu akan melihat energi positif yang bisa menular, membuat Ibu lebih percaya diri, itu juga akhirnya Bapak Ibu jadi lebih optimis. Jadi habis ini memang harus dicoba dulu. Saya udah capek-capek ngomong, Bapak Ibu nggak coba, nanti sulit lagi. Jadi dimulai dari aset Bapak Ibu. Kepala sekolah belum bisa mendukung. Ibu coba program yang bisa. Mungkin tidak program yang besar, gitu ya. Tapi saat anak-anak bisa presentasi yang tadi saya ceritakan, kepala sekolah mungkin akan bisa melihat, orang tua murid-muridnya udah senang, masa kepala sekolahnya nggak ikutan, pasti hatinya tersentuh juga gitu.
Jadi habis ini memang harus mencoba dulu Ibu Deswati. Jadi mungkin ini bagian dari apa ya, komunikasi atau apa namanya. Nah selama ini itulah yang saya lakukan di sekolah. Memang saya tidak pernah berhenti untuk hal-hal yang katakanlah saya akan membuat sebuah gebrakan yang namanya memimpin. Memimpin itu kan penuh harus keberanian. Tetapi tetap saja hal yang seperti itu terjadi. Tapi saya tidak pantang menyerah. Terus untuk melakukan hal-hal yang menurut saya mampu gitu. Nah, ketika ini berpikirnya apa lagi ya? Memang selama ini tidak pernah saya mundur, memang terus untuk melakukan hal itu. Tapi tentu kita juga punya sikap yang nantinya mungkin kadang-kadang sikap ini ada diterima orang, kadang tidak, ya kan? Tapi kita tetap berpikirnya secara positif gitu. Energi positif kita yang memang kita harus kedepankan untuk hal ini. Nah, selama ini itu yang saya alami sampai ke titik sampai saat sekarang ini masih seperti itu gitu. Takutnya nanti ketika apalagi kalau sekarang ini kan memang ada istilahnya kita ini kan masih dikontrol oleh kementerian, kepala sekolah juga tahu bahwasanya kita sudah memang harus begini, harus begitu. Nah, ketika kita sudah nantinya selesai menjalani pendidikan, nah, lu siapa kan nggak ada lagi. Nah, jadi memang dilema itu memang itu selalu menghantui. Tetapi sampai itu kan baru perkiraan gitu ya, Bu ya. Tetapi kita kan tidak tahu gitu seperti apa nantinya setelah apalagi di sekolah saya untuk tahun ini untuk yang keempat ini tidak ada yang mau ikut gitu. Entah saya sih sendiri di sekolah nggak pernah menyatakan bahwasannya terlalu berat untuk mengikuti kegiatan di malahan saya enjoy, meskipun dalam enjoy saya mereka melihat kesibukan saya gitu. Jadi itu yang nantinya mungkin setelah selesai pendidikan ini itu yang mungkin menjadi tetap ada pemikiran itu, meskipun itu tidak menjadi suatu pemikiran yang saya kedepankan untuk saat ini gitu. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Deswati. Hus. Kan Ibu Deswati ada yang Mawati Karim mengatakan sama dengan apa yang beliau rasakan gitu ya. Gini Bu, Ibu jangan kecil hati Bu. Ibu tadi bertanya saya takut nantinya. Itu semuanya tidak berpikir saat ini Bu. Jadi pertama memang pikiran itu, ketakutan itu muncul kalau kita terlalu banyak merenung. Betul nggak Bu? Jadi pada saat kita sudah melakukan sesuatu, Bapak Ibu refleksi, Bapak Ibu bagikan, itu akan makanya menulis. Bapak Ibu sering banget disuruh refleksi, ya kan? Itu sebenarnya untuk membangun optimisme kita juga, melihat apa yang sudah kita lakukan. Jadi kalau pikiran-pikiran negatif yang lebih banyak, Bapak Ibu, selain bisa berdoa, yang lain-lain ya, Bapak Ibu tuangkan pikirannya, hal-hal yang suksesnya. Kemudian Bapak Ibu mendapat respon dari rekan guru lain. Kadang-kadang itu menguatkan juga. Nah, jam terbang ini Bapak Ibu akan sangat berguna nantinya pada saat Ibu menjadi pemimpin. Bu, pemimpin itu musuhnya banyak juga loh Bapak Ibu. Karena kan pemimpin itu membuat perubahan kan, dan perubahan itu biasanya tidak disukai karena tidak menimbulkan rasa nyaman. Pasti ada yang menentang. Nah, di sini kalau sudah terbiasa dari guru nih, mencoba, berbuat, nanti mental kita juga lebih kuat. Pada saat itu terwujud Bapak Ibu, Ibu ada dimanapun akan dilihat oleh orang lain. Akan menjadi inspirasi oleh orang lain. Bukan tidak mungkin Ibu Deswati nanti bukan menjadi guru di sekolah yang sama lagi. Kita tidak menganggap bahwa sekolah Ibu akhirnya tidak baik ya Bu. Tapi ketika kita sudah berkembang, nggak ada lagi alam semesta Tuhan ini tidak akan mendukung kita sehingga akan ada jalan Bapak Ibu. Kolaborasi ini yang dulu tidak pernah kita bayangkan, mana saya bayangin saya ngajar guru dari Cirebon gitu. Dulu yang saya ajar adalah guru-guru yang menggunakan buku bahasa Indonesia yang saya tulis
saya menulis buku namanya Menjadi Indonesia yang diterbitkan oleh Mentari Group. Jadi saya hanya training guru sekolah saya dan guru-guru yang membeli buku itu, kemudian mereka pelatihan. Tapi sekarang saya ada guru dari daerah di Bali, di Papua. Nah, Ibu, pada saat Ibu berapa tahun lagi menjadi guru yang kata Ibu nantinya, harusnya Ibu optimis, Ibu. Pintu ini tuh seperti terbuka dan pada saat Ibu keluar dari sebuah tempat akan ada pintu yang lain. Setuju nggak? Setuju. Jadi jangan menurunkan semangat Ibu. Hal yang Ibu sudah positif tuh jangan disesali lagi atau diragukan lagi. Lanjutkan, kata siapa nih? Kata Yusuf Kalaya. Lanjutkan. Ini kita mau lanjut lagi nggak? Supaya nggak apa-apa ya sambil tunggu buka puasa ya. Saya udah semangat aja nih jadinya udah nggak capek lagi. Lihat Ibu semangat. Belum masak, Bu. Mau masak ya? Oh iya. Oke. Kalau gitu kita 2 pertanyaan lagi boleh? Boleh ya? Silakan. Tadi siapa ya, Bu M? Mulyani, Bu. Ya, silakan Bu Mulyani. Ada bapaknya nggak nih yang mau tanya nih? Udah ada. Nggak ada suara laki-laki nih. Ada. Nggak ada ya? Oke, kita Bu Mulyani dulu ya. Ada, Bu, ada. Tadi itu, Bu. Siapa? Ya udah, Ibu Mulyani aja ya. Silakan Bu Mulyani. Oke, Bu Usi, terima kasih. Selamat sore, Bu Usi. Luar biasa, sangat menginspirasi dan sangat kita jadi lebih paham tentang Bagja ini, Bu. Baik, saya masuk langsung kepada pertanyaan. Dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada di lingkungan sekolah yang berbasis aset atau modal yang kita sebut tadi, Ibu, apakah hanya modal Bagja ini saja yang menjadi satu-satunya cara yang dapat digunakan sebagai strategi yang dapat kita tempuh untuk mengoptimalkan potensi yang ada di sekolah kita tersebut, Ibu? Terima kasih. Baik, Bu Mulyani. Sekarang saya mau tanya kembali. Yang sudah Ibu Mulyani lakukan apa? Kalau yang selama ini sudah Ibu lakukan dan bisa berhasil gitu, mungkin bisa dibagi. Prinsipnya apa, Bu Mulyani? Kalau dulu kami pernah melakukan kerjasama dengan salah satu bank, ya, yaitu waktu itu Bank DKI, di mana waktu itu siswa kita dalam gerakan menabung, ya, siswa kita menabung di Bank DKI dan mereka yang datang kemari pihak bank dan dalam masa hubungan itu pihak bank memberikan fasilitas kepada sekolah, ya Bu ya, bantuan berupa tikar untuk kegiatan siswa kami melakukan imtak di sekolah, kemudian di lapangan, ya Bu ya. Kemudian dari hubungan itu juga pihak bank waktu itu bersedia memberikan bantuan berupa hadiah untuk anak-anak kami yang ranking, dan itu terjadi pada saat sekolah kami didirikan, Ibu, di mana segala sesuatunya masih sangat terbatas, Ibu. Itu yang pernah dilakukan. Nah, terima kasih, Ibu, karena kami pun masih sekolah baru juga ini, Bu. Kalau menurut Ibu Mulyani itu modalnya apa? Asetnya apa? Lingkungan, Ibu. Ya. Lingkungan, ya. Ya, berarti itu adalah salah satu aset sekolah Ibu. Ibu bisa lihat lagi sebenarnya masih banyak aset yang bisa digunakan. Sebenarnya ini bukan semata-mata seperti satu resep untuk masak untuk memasak menu yang akan dihidangkan gitu. Ini sebenarnya cara berpikir yang lebih komprehensif mungkin kita bisa sampaikan. Ya, selama ini kita mungkin hanya fokus kepada satu modal. Ya, sekolah itu dapat kenalan Bang, karena sekolah baru, kita sekolahnya udah lama, kita nggak dapat dong gitu. Ya, jadi sebenarnya Ibu nggak apa-apa Ibu, tapi tentu saja Bapak Ibu saya sangat yakin, Ibu Bapak setuju nggak dengan saya?
Masih banyak modal lain, tapi jangan sampai nih, ya Bang itu kok udah nggak mau, kita nggak semangat lagi gitu. Nah, ini yang menjadi berat ketika kita fokus kepada yang sudah tidak menjadi kekuatan kita, kita energinya habis, kita jadi down, dan itulah sumbernya yang lebih memberatkan kita untuk membuat perubahan. Yang tadi saya bilang, Bu, anak-anak saya mau lomba nari ke sekolah lain udah nggak semangat aja gitu. Padahal spirit itu sangat penting untuk mendapatkan kemajuan, ya enggak? Bukan skill, tapi spirit itu dulu. Semoga menjawab ya Bu Mul, semangat ya Bu. Oke Bu, makasih Bu. Ya. Lagi? Saya Bu. Bu Lia ya? Bu siapa? Vivi, Bu Vivia ya, akhirnya kembali ke Bu Vivia ya, silakan Bu. Ini pertanyaan terakhir apa-apa ya, karena yang lain mau masak nih. Saya enter reflectionnya dulu. Silakan. Dari pembicaraan kita dari awal sampai saat ini, saya menggarisbawahi adalah kolaborasi. Intinya bahwa suksesnya sebuah program sekolah atau misi sekolah ataupun kegiatan sekolah ataupun kita melakukan pengelolaan aset kita adalah kolaborasi. Yang menjadi permasalahan adalah di sekolah itu sendiri, di dalam komunitas kita ada kepala sekolah dan guru. Ini yang menjadi inti dari suksesnya kolaborasi. Tetapi banyak ibu, kalau di sekolah saya, alhamdulillah kepala sekolah sangat mendukung semua kegiatan apa yang akan dilakukan di sekolah. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah dengan guru. Ada guru yang mau melakukan kerjasama, kan di setiap program yang akan kita lakukan sebelum kita memberikan kepada anak, guru dulu yang harus mampu melakukannya. Contohnya disiplin. Kalau kita ingin anak disiplin, guru dulu yang disiplin. Kalau bagaimana kita akan memberi contoh yang baik kalau yang guru sendiri tidak disiplin? Itu contoh, salah satu contoh. Sekarang guru itu sendiri, Ibu, ada yang merasa senior dan ada yang junior. Ada guru yang mau berubah dan ada guru yang tidak mau berubah. Mereka menganggap udah ngajar-ngajar dan tidak mau meningkatkan kompetensi diri mereka. Mungkin itu semua sama di seluruh teman-teman mengalami sama. Yang senior, yang merasa lebih dari kita, dia tidak akan mau menerima apapun yang akan kita berikan. Ya, kalau yang junior, mereka kalau seandainya itu tidak akan ada yang mau dipengaruhi, istilahnya berubah, ada yang tidak mau berubah. Sekarang yang kolaborasi ini, karena Bu Usi sudah pengalaman di sana, apa sih rahasianya, apa strateginya? Bisa semua guru mau melakukan kerjasama sehingga apapun program yang akan dilakukan oleh sekolah atau kita sebagai guru penggerak, mau mereka melakukan. Karena apalagi di masa pandemi, Ibu, tidak hanya siswa, guru pun mengalami penurunan di dalam kompetensi dirinya. Terima kasih, Bu. Itu. Baik, Bu Delvivia. Kita berikan tepuk tangan dong buat semuanya yang masih mau mendengarkan ya. Bapak Ibu, saya coba menjawab ya, semoga bisa terjawab. Sebenarnya kalau ditanya, tadi Ibu Vivia sebenarnya sempat mengatakan tentang kepala sekolah dan guru nih peran penting gitu ya. Dan sekali lagi memang bukan hanya kepala sekolah Bu, tapi murid, orang tua, sebenarnya ini adalah juga sumber daya kita gitu ya. Nah, tapi ketika kita mencoba menggerakkan guru, kalau guru bisa bergerak, memang perubahannya akan lebih terasa gitu ya. Nah, sebelum kita melanjutkan bagaimana menghadapi guru-guru yang senior, yang kalau di istilah kita keras kepala ya Bu ya. Semoga kita nggak ada ya di sini ya yang menjadi guru yang keras kepala gitu. Tapi saya sangat yakin loh Bu, pasti ada 1-2 guru yang bisa Ibu gandeng. Ada. Nah, pada saat Ibu mengundang anak muda yang nasionalis dan orang tua yang bijaksana, itu kekuatannya luar biasa. Ibu bentuk tim. Oke, kita ingin perubahan tentang bagaimana supaya guru, apalah tujuannya. Guru-guru dapat datang lebih tepat waktu misalnya lah ya, contohnya sederhana disiplin itu. Kemudian Bapak Ibu
berbicara apa yang sebenarnya menjadi yang dirasakan. Pertanyaan umum kayak tadi Ibu. Bisakah kita memiliki guru-guru yang lebih disiplin, yang bisa bekerja sama? Keluarkan saja semua pertanyaannya dari satu situ, nanti akan ada satu benang merah, pertanyaan utama yang ingin kita gali. Caranya gimana sih membangun kedisiplinan orang guru-guru senior gitu ya? Apa yang sudah dilakukan oleh sekolah lain? Pasti semuanya masalah sama, Bu. Kalau di tempat saya, Bu, saya dulu tuh mengalami tantangan saat saya mengenalkan program mindfulness. Mungkin ada yang beragama tertentu yang melihat ini berbeda gitu. Padahal bukan begitu. Mindfulness itu adalah praktek berdasarkan cara kerja otak gitu. Kemudian menjadi terkenal di pembelajaran karena kita tahu otak yang tenang dan senang itu adalah otak yang bisa bekerja dengan lebih baik gitu. Sama kan kita tadi ketika kita tenang, kita bisa dengerin yang lain ngomong meskipun lapar gitu ya. Karena kenapa otak yang senang dan tenang itu menyerap informasi dengan lebih baik. Ada yang namanya prefrontal cortex yang bisa berfungsi dengan lebih baik. Nah, yang saya lakukan Bapak Ibu, saya tanpa sengaja meminta murid-murid presentasi tentang program mindfulness. Kalau Bapak Ibu nonton ya 5 video mindfulness, ingat gak? The Journey of Mindfulness. What is mindfulness? Itu murid saya yang bikin di tugas mindfulness, sehingga itu ditonton sama sekolah, guru. Kemudian sebelum video itu, ada anak-anak yang cerita, saya menggunakan mindfulness kalau lagi stres. Kalau saya mau examnya banyak, saya mindfulness dulu. Menurut saya mindfulness penting buat guru, karena kalau guru stres, murid lebih stres. Dia bikin video itu Bu, ada di YouTube juga, sehingga guru-guru kemudian lihat, benar ya gitu. Nah, saya nggak berhenti di situ, saya merasa karena kepala sekolah saya cuma satu nih, kepala sekolah kan ada banyak ya, 2 yayasan ya, ada satu kepala sekolah yang sangat mendukung. Nah, kepala sekolah ini saya jadikan minta dukungannya gitu ya, jadi bikin program yang akhirnya guru-guru pun menyadari itu bukan beban saya untuk belajar mindfulness. Mindfulness ini membantu saya. Kalau saya tenang, murid saya tenang, belajarnya lebih efektif di kelas gitu. Tapi Bu, itu butuh waktu Bu. Karena kecenderungan yang tadi saya bilang, orang akan selalu negatif dengan perubahan. Karena bikin repot rasanya. Tapi kalau kita bisa mengedepankan mimpi, mengedepankan tujuan, saya menjelaskan, saya bikin presentasi apa maksudnya mindfulness. Karena awalnya mindfulness-nya bukan masuk lewat pembelajaran, langsung disuruh praktek kayak tadi misalnya. Saya nggak menjelaskan, Bapak Ibu saya suruh ambil napas, rasakan suara, pasti Bapak Ibu ngerasa apa ini gitu. Tapi begitu Bapak Ibu sudah menonton, mengapa melakukannya, Bapak Ibu lebih akan mengerti. Tetap Bu, 1-2 orang tetap ada, tapi yang lebih banyak yang merasakan manfaat kepada guru lain seperti Bapak Ibu bilang, berkolaborasi, membangun learning community, membangun membagi success story, dan itu yang harus jadi budaya Bu, Pak, bukan hanya 1 kali gitu, tapi jadi budaya. Semoga menjawab Bu Vivi ya. Ya Bu, berarti saya harus menggunakan aset murid saya Bu sebagai apa kayaknya sepertinya. Ya, guru senior yang bijak itu Bu, pasti. Baik Ibu. Terima kasih Bu Si. Baik Bapak Ibu, sebelum tutup saya minta Bapak Ibu refleksi ya, nggak apa-apa ya, supaya ada yang dibawa pulang gitu, karena nanti ini akan juga saya bagikan. Bapak Ibu coba lihat nih, nanti bisa lihat di Padlet jawaban yang lain juga. Jadi jangan di skip ya. Ini ada Padlet, boleh diklik. Dan di situ ada 3 pertanyaan Bapak Ibu. Jadi kurang lebih 5 menit lah ya. Sebentar aja waktunya berlalu nih. Nah, pertanyaannya sebenarnya ada 3. Yang pertama, apa yang paling berubah? Tadi sih udah terjawab ya, bisa dituliskan lagi supaya ingat kembali. Kemudian bagaimana kesiapan saya nih habis keluar dari sesi ini 1 sampai 10? Saya siap gak mengelola sumber daya yang saya punya di lingkungan saya demi kemajuan murid? 1 sampai 10. Berapa? Dan jelaskan alasan Bapak Ibu.
Kemudian tuliskan dalam satu kalimat komitmen sederhana yang akan Bapak Ibu lakukan setelah sesi ini. Kalau nomor 1, perubahan paradigma apa? Nomor 2, apakah siap? Berapa kesiapannya? Yang ketiga, apa yang akan dilakukan? Komitmen sederhana. Silakan. Tulis di mana? Tulis di Padlet-nya, Bu. Oke, tadi kayaknya ketutup sama yang lain. Saya post lagi di chat room. Belum pernah kami pakai ini, pakainya jambon. Oh, gitu ya? Iya. Nah, coba ya. Meter biasa. Iya, sama Bu. Ini nanti enaknya bisa langsung di Excel gitu soalnya kalau Padlet. Jadi klik apa, Bu? Klik padlet.com ini. Udah terbuka. Kemudian daftar atau masuk atau sebar? Apa saja hal yang berubah? Ada nggak? Ada. Nah, tapi cara menjawabnya. Ini ada tanda tambah nih, Ibu klik, Ibu tulis. Di mana tuh, Bu? Nih, write something. Halo. Sudah terlihat? Belum, Bu. Tidak ada tanda tambahnya, Bu. Belum, Bu. Nggak ada. Oh, Iya, Bu. ya. Nggak ada. Disuruh masuk dulu, Bu. Oke. Trouble. Login dulu, login. Saya login nama saya. Coba. Nggak bisa nih. Padlet diagnostic. Nih. To see what wrong katanya. Aduh. Oh. Coba diulang lagi lah. Sudah masuk nih. Saya kok nggak bisa masuk. Kita sebagai guru, udah ada yang masuk? Bisa dikirim mulu. Ditambah tambah aja sih, tambah kalimat aja. Oh, di tulisan tambah ya? Iya, tambah saja. Di bawahnya ada tulisan tambah, iya betul. Iya, ditambahi aja. Nggak ada Siapa muncul. itu aja? Tanda tambah tak ada muncul. Bukan tanda tambah, di bawah kalimat itu tinggal klik aja. Kemudian ini kosong, blank Bu, nggak ada blank semuanya, cuman gambar backgroundnya aja yang keluar nih. Entah sinyal nggak tahu juga. Mungkin ya, mungkin sinyal ya Bu. Jadi gini aja, buat yang nggak bisa, Bu silakan tulis di chat room aja gimana. Jadi ada 3 pertanyaan, saya share lagi ya. Iya Bu, nggak bisa ditulis. Nah ini kelihatan pertanyaannya. Ya. Oke. Yang pertama apa yang berubah? Yang kedua kesiapannya 1 sampai 10 ya, alasannya apa? Yang ketiga komitmen sederhana. Bapak Ibu jawabnya 3-3-nya baru di enter ya. Silakan. Masuk, Bu. Ya, terima kasih. Mungkin sinyal ya yang nggak bisa masuk ya. Iya nih nggak bisa. Iya, nggak apa-apa Ibu, nanti teknologi ya begitu Bu, kalau sinyalnya jelek, jawab di kolom chat aja Bu, nanti saya masukkan jawaban Ibu juga. Kalau misalnya Ibu nggak dulu buat jawabannya, kami nggak bisa tulis kelihatannya Bu. Di nomor 2 kita nggak bisa tulis. Jadi Ibu harus awal dulu membuatnya, nanti kami buat lagi di bawahnya. Sudah ada Bu, sudah banyak ini, Ibu Bindu Sapitri, Mauli, gimana? Kalau di jawaban 1 saya udah mulai, tapi jawaban 2 belum. Baru bisa. Untuk jawaban 3-nya lagi. Oke. Untuk kolaborasi. Ya. Terima kasih Bu. Belajar hal baru juga. Biasanya saya jawabnya nggak pertama sih. Remake. Ambilkan soalnya lagi Bu. Oh ya, boleh. Ya, silakan.
Makasih Ibu Melian, sudah saya dapat di chat-in ya. Ya Bu, sama-sama. Iya, mohon ditulis nomornya ya, biar tahu jawaban nomor 1, 2, atau 3. Oke, Ibu Melian, dari angka 7 itu pun Ibu maksimalkan ya, Bu. Iya Bu, saya usahakan untuk maksimal. Ya. Bapak Ibu miliki, itulah yang Bapak Ibu raih dan ajak kerjasama. Kalau kata di kajian, kolaborasi. Saat perubahan kecil itu terjadi, tentu saja nggak cepat Bu, pasti butuh waktu. Saat itulah Bapak Ibu akan melihat, akan menularkan energi itu, perubahan itu, semangat itu kepada orang di sekeliling kita. Ada yang bilang pendidikan untuk berubah perlu melihat 10 tahun Bapak Ibu. Pak Menteri pernah bilang, mungkin dia belum bisa melihat perubahan itu, tapi atau dilihat oleh pihak lain gitu ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu yang ada di dalamnya, perubahan sekecil apapun itulah yang kita hargai dan dari situlah kita terus bergerak. Waktunya kurang lebih 3 menit lagi ya Bapak Ibu. Maaf sudah sore sekali. Sudah selesai semuanya? Siapa yang masih menulis? Kita tunggu lagi 2 menit, Ibu Bapak. Yang sudah selesai boleh kasih lihat jempolnya? Oke. Oke. 1 menit lagi ya, kita tunggu ya. Saya lihat di Padletnya juga sudah banyak sekali.
sebelum kita bubar, apakah saya bisa minta tolong satu orang untuk menguatkan kita semua hingga kita bisa bertemu lagi dalam perjalanan berikutnya, gitu ya. Siapa yang mau mewakili? Saya minta bapaknya deh ya, ibu-ibu ya. Ayo dong bapaknya. Pak Rofi. Oke, Pak Rofi, silakan Pak Rofi. Pak Rofi kayak Erick Thohir itu ya, kayak siapa sih menteri kita yang lama yang udah diganti? Net TV, ya enggak? Calon menteri itu Bu, calon menteri. Silakan Pak Rofi. Sampaikan kata-kata penguatan untuk Bapak Ibu semua di sini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sinyal saya agak kurang bersahabat nih. Jadi Bapak, terima kasih kata aja banyak Pak. pada Ibu. Iya. Jadi intinya kita harus bisa menggunakan pengelolaan aset yang 7 tadi, dari modal aset manusia sampai yang terakhir budaya dan agama. Tentunya di dalam keseharian kita mulai dulu dari diri kita sendiri, dari kelas kita, kemudian baru nanti kita menjadi contoh ataupun role model dan yang akan menyebarkan virus-virus kebaikan baik pada rekan sejawat, orang tua, lingkungan maupun kepada sekolah. Dengan tetap kita berpikir positif, walaupun usaha yang kita lakukan itu adalah hal kecil, tapi yang sudah disampaikan Ibu tadi, perubahannya mungkin tidak secara instan yang akan kita dapat, tapi itu berproses yang mungkin nanti sekitar 5 atau 10 tahun yang akan datang. Karena apa yang kita lakukan hari ini mencerminkan kita nanti untuk 5-10 tahun yang akan datang. Terima kasih Ibu. Luar biasa Pak Rofi. Kita berikan tepuk tangan 3 kali untuk Pak Rofi. Aduh, keren-keren Pak Rofi. Tahu gitu saya nggak usah berbagi, Pak Rofi aja yang berbagi ya. Dirangkum dengan Baru sangat belajar, baik. Pak Rofi, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga kebersamaan kita betul-betul memberikan semangat baru, juga semangat untuk terus melakukan hal-hal yang sudah baik. Saya minta maaf kalau ada kurang-kurangnya. Sebelum kita tutup, kita berfoto bersama, boleh yang menutup kameranya, nyalakan kameranya, kita foto bersama ya. Oke. Kasih senyumnya yang paling meriah dulu nih. Oke, 49 orang. Silakan kameranya dinyalakan. Kok di tempat saya pada ditutup ya? Apa Sinyal Ibu, Bu. Sinyal Kami ya. nampak semua. sinyal? Kami nampak nih, Mas. Sinyal beduk. Oke, kalau gitu ada yang boleh fotoin nggak? Ya, udah muncul semua, ye. Oke, kita foto ya. Saya hitung ya. Ya, betul. Sinyalnya on off ini. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selamat berbuka puasa Bapak Ibu semua. Semoga kita bisa bertemu kembali. Sehat terus sampai Terima kasih, Bu. Semoga ketemu lagi. Pamit ya, Bu. Ya, terima kasih. Selamat berbuka. Izin, Bu. Terima kasih Ibu.